Orang yang jiwanya bermasalah butuh kasih yang lebih. Masalahnya ada pada dia. Orang jiwa bermasalah tukar mana Pak Pendeta, gampang. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak bisa tidur di rumah. Suruh cek, bosan cek dong. Cek apa? Tahu dia kredit kokes. Di sini ada yang suka kepo di orang lain rumah tangga, ada. Dong bikin status juga. Bosnya sudah lalu itu. Dunia dan segala isinya kuberikan kepadamu. Engkau yang atur. Dunia ini mau baik tergantung Anda, dan dunia mau rusak pun tergantung manusia. Hebat toh? Koma sedikit di situ tambah. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Bahkan apa? Setan pun harus tunduk pada manusia. Kenapa? Otoritas kuasa Tuhan kasih pada manusia. Pertanyaannya jadi gampang sekarang. Kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Awas dia ada yang ngaruh. Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Kadang-kadang kita yang kas takut setan, kadang-kadang setan yang kas takut kita. Yang benar mana? Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Yakin? Yang persekutuan doa yakin? 19 tahun ini yakin? Betul-betul yakin? Betul. Benar. Kerinduan kita setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kenapa? Karena ada kerusakan otoritas. Nanti kita bicara soal kasih. Tapi kerusakan itu serius. Akhirnya bukan setan yang takut kita, kita yang takut setan. Doa yang tiada henti-hentinya membuat iblis ketakutan. Amin. Berarti iblis takut apa? Doa. Tapi banyak ibu hamil keluar malam dan tidak berdoa. Dong ambil paku 10 cm 7 biji. Di Bakunase ini ada. Dia ada di sini. Siapa pu istri coba kata. Saya kadang-kadang heran. Kalau setan takut paku, minta rapat majelis jemaat, semua uang kas beli paku. Ini baru merdeka ini. Supaku lai sisir besi lai gunting lagi. Sebenarnya ini kepala toko bangunan. Di Bakunase ada. Dong ada di sini. Dong pakai baju warna merah. Pokoknya dong ngomong, beta hanya tanya sah. Kadang-kadang kita pusing di situ. Satu saat minggu kedua bulan Desember kami ada di gereja, hujan belum turun. Takut musim kekeringan di musim berikutnya, terus sebelum begini hujan belum turun, dong bilang proyek Pak, proyek. Jadi saya heran apa hubungan proyek dengan hujan. Dong bilang Bapak, akhir tahun begini proyek pemerintah banyak Bapak, jadi orang tutup hujan. Oh, hujan bisa ditutup? Bisa. Bagaimana cara tutup? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus menerus. Awan hitam yang gelap itu tembak pakai sinar laser atau pakai efek kaca pantul cahaya. Saya kira begitulah. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia bilang, permisi Bapak, kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah, hujan tidak turun. Jadi saya tanya, itu celana dalam merek apa itu yang kalau buang hujan tidak turun? Kalau hujan bisa ditutup, Jakarta itu tidak akan pernah ada banjir. Tidak akan. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya. Terus gubernur hitung satu. Di Bakunase 2 ada yang biasa tutup hujan, ada. Kenapa baru tidak tutup waktu seroja itu? Saudara lihat, tadi saya tanya, kita takut setan atau setan takut kita? Tuhan Yesus ketemu orang yang kerasukan roh jahat itu disebutkan legion. Legion artinya itu roh jahat itu ada kira-kira 6.000.
Kita pun kawan majelis itu dia hanya rojaat satu saja di otak kita pusing. Ini 6.000. Tuhan Yesus belum bicara satu kata, iblis keluar dengan sendirinya. Belum bicara satu kata, iblis keluar sendiri. Kita pun berhari-hari dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iblis tidak keluar. Kenapa? Iblis bukan takut kita pun teriakan. Iblis takut otoritas Tuhan dalam hidup kita. Harusnya kalau orang kerasukan tidak usah berteriak. Iblis keluar, keluar. Otoritas pada kita. Ini kita berteriak, cek ulang, dan sampai kita yang takut. Otoritasnya yang penting. Kalau sekedar berteriak, orang lain pun suara lebih keras dari kita pun kurang keras. Otoritas itu yang betul jaga. Pertanyaannya sekarang, pendeta, kenapa otoritas Tuhan itu rusak dalam kita? Kenapa sampai kemudian bukan setan yang takut kita, kita yang takut setan? Jawabannya ringan, dosa dibaca. Pengertian dosa di Taman Eden itu ringan. Dosa ialah usaha manusia melangkah melewati batas. Itu namanya dosa. Semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya, yang itu tidak boleh. Waktu dia mau makan yang itu namanya apa? Dosa. Semua upaya melebihi dosis itu dosa. Upaya melewati batas-batas itu nama dosa. Itu merusak otoritas. 1-2 orang yang tukang minum sopi datang tanya saya, pendeta, yo, boleh minum sopi kok tidak? Saya tidak tahu lah. Hei, pendeta apa kita tanya, bukan jawab, apa bilang tidak tahu. Saya bilang begini, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu, tidak apa-apa. Pesan-pesan moralnya yang perlu kita pakai. Legenda itu bilang begini, pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Waktu Batra itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun langsung tanam anggur. Hari pertama Nuh siram pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Darah apa? Hari keempat Nuh siram pakai darah babi. Darah apa? Terus dong tanya, Bapak itu dia pemaksud apa? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seloki, tadi pakai darah apa? Domba. Engkau akan tulus seperti anak domba, dan itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan, kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 2 seloki tadi pakai darah apa? Singa. Engkau akan kuat seperti singa, dan karena itu tempat minummu di pinggir kebun. Orang tua dulu tuh kalau mau masak tofa kebun 2 seloki dulu, masak tofa keluar 2 seloki, mau tidur 2 seloki, bangun 2 seloki. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 3 seloki tadi pakai darah apa? Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak di pun tagoyang-tagoyang tuh itu. Angin kencang, apalagi musim timur nih. Itu belum minum miskin Bapak. Tapi kalau 3 seloki ambil tahan. Dikas tahu saya. Di sini juga ada. Dong ada di sini. Saya tunjuk saya tidak apa. Di 3 seloki itu cerita tinggi. Suara su tinggi, isi tinggi, dan saudara tahu banyak istri kena pukul di 3 seloki itu. Di sini ada suami yang biasa pukul istri. Ada. Don't paham apa? Atau saya balik pertanyaannya, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang sampai tembus. Pukul kiri kanan, kasih Kristus memerdekakan. Kalau engkau minum 4 seloki, tadi pakai darah apa? Permisi, minta maaf, lihat babi itu makan di mana, tidur di situ, muntah di situ, buang air besar di situ, kencing semua di situ habis. Don tanya, lalu pendeta, kita berapa seloki? Lu pilih sendiri.
Saya mau tanya kita dulu, minum air susu itu baik atau tidak? Baik kalau 1 gelas. Tapi coba minum air susu 2 ember, bisa gila. Kalau susu yang baik saja bisa bawa gila, kalau 2 ember apalagi siapa suami yang biasa jujur saya. Kok kita mau memulihkan ini toh? Pak Pendeta, saya satu seloki sama apa? Mau ulang-ulang. Nah, saudara lihat, waktu manusia melangkah melewati batas, bagaimana tubuh, jiwa, roh yang tadi bagus-bagus itu, karena itu yang kemudian bermuara pada kasih Allah yang membebaskan. 1, tubuh yang terkena dosa itu tidak ada 1 inci pun yang bebas dari dosa. Semua terkena dosa, dan waktu semua terkena dosa terjadi 2 pergeseran yang serius. Disinilah titik kekurangannya, dan kasih itu memulihkan. Apa? 1, tubuh terkena dosa tuh hari itu melecehkan perempuan. Adam, siapa suruh makan ini buah? Dia bilang itu perempuan yang Tuhan kasih itu yang bawa masalah. Ini 1 kalimat yang sangat berbeda dengan apa yang Adam ucapkan pertama kali ketika baru melihat Hawa. Waktu Adam baru melihat Hawa, dia bilang begini, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Pakai bahasa Kupang dia mau kasih, dia bilang begini, yang di dia pun tulang itu saya pun tulang, di dia punya daging saya pun daging. Kalau dia sakit saya juga sakit. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, dia bilang perempuan sumber masalah, perempuan racun dunia. Bayangkan kalau racun dunia begini banyak gini. Pesanya gampang saudara. Kalau hari ini masih ada laki-laki anggap remeh perempuan, tubuhnya bermasalah dengan dosa, dia butuh kasih Allah. Di sini ada laki-laki yang anggap remeh perempuan. Di sini ada nyong-nyong yang kalau dia punona 2 bangga sekali cerita orang ada. Makam puji itu ada. Dia bermasalah dengan tubuhnya, dia bermasalah. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Kita nih masuk minta orang. Kadang-kadang bilang pakai bahasa adat, itu bahasa adat melecehkan. Kalau diterjemahkan dia pun kalimat kira-kira begini, kami punya anak laki-laki sudah jalan ke sana kemari, tapi tidak ada yang timba air, tidak ada yang cuci, tidak ada yang masak. Terus kita yang dengar bilang, saya punya anak nona jangan coba-coba ada yang datang ngomong begitu. Tidak ada yang timba air, tidak ada yang cuci, tidak ada yang masak. Nah, saya tanya dia, lu cari pembantu? Bebaskan kita pun diri sedikit. Itu melecehkan perempuan itu mah. Bagaya. Saya melayani kurang lebih 5 tahun di Sabu. Waktu itu belum menikah. Kalau jemaat lewat, saya sementara cuci pakaian di sumur dan selalu bilang begini, pendeta, makanya apa? Kawin sudah, lupa otak tidak betul itu. Kalau dong di rumah pastori, di rumah pelayan, saya sapu rumah dan bilang makanya. Saya bilang makanya apa? Kawin sudah, kamu pun otak tidak betul. Pendeta, kenapa setiap kali kami bilang bapak kawin, bapak bilang kami otak tidak betul? Saya bilang dengar, boleh jawab. Kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring, yang pakaian kotor di sini dia pikawin di sana. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Bukan kawin. Sekali lagi, hanya orang yang otak miring, yang rumah kotor di sini, saya kawin dulu supaya rumah itu. Toh pada akhirnya, kalau yang perempuan, yang ibu-ibu harus masak, harus timba air, harus cuci, bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Enak ya, tepuk tangan supaya mamtu ada kesempatan urus diri dulu.
Teh ini potong pulang di rambut dong berdiri semua begini, kita pusing lagi di situ. Gitu. Jadi saudara tahu, saya tidak akan pernah bicara kemerdekaan Republik Indonesia lain. Rumah bagus, Indonesia bagus. Keluarga bagus, gereja bagus, Indonesia bagus, dunia bagus. Istri saya dia tidak hargai, dia mau hargai lurah. Istri duluan. Amin kok. Bapak-bapak dong di sini dan mai tua aman kok. Aman Bapak-bapak dong ini, mama tua siap makan pagi sadon tidak tahu terima kasih. Tapi kalau dong istirahat di kantor kopi makan subayar le terima kasih le. Baru janji itu mbak lebih mbak. Besok saya datang le. Di sini ada. Itu waktu ada di sini. Coba lihat dia dulu. Iya. Bapak-bapak. Coba sebentar pulang mama siap makan, coba bapak bilang di mama, bilang mama terima kasih. Itu memtua pikiran. Paling tidak dia pun pikiran ada dua. Pertama pasti mentua pikir begini, tahu roh apa sunnah itu. Saudara jangan bicara pemilihan kasih. Kalau terima kasih saya tidak pernah. Anak-anak muda nih kata terima kasih su hilang. Tolong, maaf, ada pakai. Tapi pakai tema kasih memulihkan. Terima kasih. Mama pasti pusing. Ini roh apa yang su naik? Atau yang kedua mama akan bilang begini, mangkali ini hari terakhir. Jadi dua jadi tertuju ya, tak pikir-pikir begitu. Yo, itu pertama. Tubuh yang terkontaminasi dosa pertama melecehkan perempuan. Tapi yang kedua saudara, tubuh yang terkena dosa hari itu memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian-bagian tubuh tertentu jadi berhala baru. Maksudnya begini, saudara. Dulu Adam dan Hawa itu dua telanjang saja. Dua telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ, tidak ada masalah. Kita pun dong ini hari pakai pakaian bagus-bagus semua, tapi masalah kita banyak. Kenapa? Bagian-bagian tubuh tertentu telah menjadi berhala baru. Saya pakai contoh saja supaya saudara tahu. Di Indonesia, di Bakunas ini, di gereja ya kan masih ada yang begini, kok tidak? Kalau masih ada ya kita butuh ini. Saudara pernah nonton TV? Pernah kok? Oke. Saudara dengar. Semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk mengambil kesimpulan seolah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja berhala baru. Jadi setiap kali yang kulit putih berdiri di muka begini, yang kulit hitam tuh macam gelisah. Bagaimana dia? Oh, warna kulit saja jadi berhala baru. Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara mau pakai pemutih juga maaf, di muka seleher di bawah gelap lagi dan saudara terjenis. Di Bakunas sini masih ada. Di Yarden dia majelis jemaat. Jadi kalau saudara mengalami kerusakan serius pada tubuhmu, bagaimana saudara ingin mengatakan bahwa saudara merdeka? Semua iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Betul kok tidak? Seolah-olah kalau rambut lurus, aduh, rambut kagak. Saya protes. Saya berkhotbah di banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Bisa. Yang rambut lurus itu mungkin karena lurus kita belai tidak terlalu enak lah.
Mungkin karena lurus balicin. Kita bilang sayang, sayang, tidak dapat. Yang keriting itu kalau dibelai menarik. Sasa lebih dapat. Jadi jangan terlalu gelisah hanya karena rambut keriting. Biasa-biasa sah. Kok memangnya Tuhan ada salah cipta kita kok? Ada kok. Seberapa seriusnya itu saudara? Serius. Kok kita nih bakawan, kita di rumah, kita sama-sama pelayanan, kita sama-sama kerja. Ada kawan satu kulit hitam sedikit, potong panggil dia black. Di sini ada yang tukang bully orang begitu. Ada. Nah itu saudara mengalami masalah dengan tubuhmu. Anak keriting sedikit potong pikir main gila. Keriting. Akhirnya anak tumbuh dalam hati yang tidak baik. Kok dia pun bapak, dia pun kawan, dia pun kakak, semua mengganggu begitu. Di baku nasi sini ada. Itu yang faham apa dong? Saudara bermasalah. Hari ini saudara, hari ini seolah-olah kalau kita makin ke Korea itu baru cantik. Kalau lu sambut tidak cantik. Itu masalah kita saudara. Saudara kalau tidak pernah mendefinisikan diri seperti siapa yang Tuhan sudah taruh begitu, saudara tidak akan pernah menemukan sesuatu yang Tuhan taruh pada saudara untuk dieksplor menjadi berkat bagi orang lain. Tidak. Kok diri saja tidak kenal? Seolah-olah seorang perempuan cantik itu harus tinggi 170, berat badan 48 kg, proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam. Dong hanya telan luda malam. Terus nanti asam lambung naik, baru dia bilang dalam nama Yesus tidak akan sembuh. Kalau ada ibu-ibu agak gemuk sedikit dan dua duduk sama-sama, tiba-tiba yang gemuk satu lewat situ, coba dengar dan dua percakapan. Nanti yang satu korek bilang, woi, saya dan dia siapa lebih kurus? Terlalu butuh apa kok? Pernah dengar begitu kok? Pernah? Itu tante dong di sini. Dia pakai baju warna apa? Dosa mulai jadi saudara-saudara, sepanjang kalau kita tidak urus kita pun diri dan baik, kita bermasalah dan kita tubuh saudara. Saya bayangkan kita ini tidak bisa untuk mendefinisikan diri dengan baik. Tahun 96 saya datang sekolah teologi di Kupang. Saya dari kampung datang sekolah teologi di Kupang sebagai laki-laki normal. Saya begini laki-laki normal. Saya suka perempuan, tapi tidak ada perempuan yang suka saya. Kita kan dulu suka titip salam, kasih non salam lu pun teman don bekas tahu ya, nona ada salam dari Yandi tuh. Wih, dia pun jawaban menarik. Yandi itu orang apa? Dari mana? Dia kira saya orang gila mau kalah. Don kasih tahu, Yandi itu orang Timor dari Soe. Hai, tapi dia kan orang baik itu, dia calon pendeta itu, dia calon pendeta. Dia perbaiki keturunan. Nah, dia kira saya keturunan ular beluga kan? Yang nona-nona begitu ada di sini. Itu nona-nona ada di sini. Tunjuk ame seneng. Saya simpan di hati saya. Dan sudah saya belajar sekolah, jadi pendeta. Tulisan-tulisan begini, gambar-gambar gini penuh di jalan-jalan kota di seluruh Indonesia. Undang pendeta bersama pendeta Yandi. Dia yang tadi tolak itu. Dia yang tolak itu. Malam-malam inbox. Manusia tuh kembali pilih orang begitu tidak layak dicintai.
Cinta tuh bukan karena kita dekapi, cinta tuh kan anak dari kecocokan jiwa. Bogai. Ya begitu. Saya bilang sepupu istri, saya bilang, non, kalau nona cari orang kaya, pasti bukan beta. Kalau nona cari yang ganteng, bersaing. Tapi beta kasih non, kalau nona butuh bahagia, lihat baik-baik. Ini dia. Oh bagai, mau bahagia deh Lis. Mau. Saudara, seberapa seriuskah itu di NTT? Sangat serius. Apa maksudnya? Kita nih ada orang Timor satu, omong tak salah sedikit, dominan dasar Timor kuu. Satu orang Timor yang bodoh, kami semua dapat. Di sini ada yang ngomong begitu. Cok tunjuk aneh dia yang mana? Satu orang rote omong taputar, dia bilang otak apa? Kalau ketemu orang rote di ular di hutan, bunuh mana? Oh, kamu yang ngomong. Mereka tanya saya. Siang-siang jam 12 ada orang dewasa laki-laki jalan bawa ayam jantan satu. Dia orang mana? Langsung tahu. Jadi saudara lihat, separah itu kita pun persoalan oleh karena terkontaminasi dosa. Saudara tahu dia pempesan gampang sekali. Kalau hari ini masih ada orang rote anggap remeh orang Timor, minta maaf, tubuhmu terkontaminasi dosa. Engkau harus disembuhkan dengan kasih. Saya tidak pernah memilih jadi Timor. Saudara pun tidak pernah memilih jadi rote. Saudara tidak pernah memilih jadi sabu. Atau ada yang di sini yang pernah pilih? Tuhan mau cipta saya, dia tidak tanya, Yandi, lu mau Timor kok Eropa? Kita saja yang bikin kayak apa kok? Kita laut-laut. Kalau hari ini masih ada orang sabu merasa lebih baik dari orang alor, minta maaf, engkau bermasalah dengan tubuhmu. Kalau hari ini masih ada orang Sumba merasa lebih baik dari orang Flores, engkau bermasalah. Kalau hari ini masih ada orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, engkau bermasalah dengan tubuhmu. Engkau ada masalah. Bukan kami yang ada masalah, engkau yang punya masalah. Kan kita tidak pernah meminta. Ada banyak orang tidak mau terima dia pun diri sebagai orang Timur. Mau jadi orang Barat. Akhirnya tidak jadi orang Eropa dan jadi Amarasi Barat, Manggarai Barat, Sabu Barat, Rote Barat. Terima su kita pun diri, jangan talau-talalu toh. Amin kok. Oh Pak Pendeta, saya ini dari Korea. Iya, Kolbano area. Setelah saya usah terlalu bikin diri kayak apa kok? Biasa-biasa sah. Kita ini yang kekar mana kok. Saudara lihat, seperti itu perjuangan bangsa ini, saudara. Perjuangan gereja Tuhan adalah bagaimana kita setara. Bukan soal laki-laki dan perempuan saja setara, tapi kita berdiri di hadapan Tuhan dengan sama. Harusnya begitu. Kita terlalu banyak melecehkan kemanusiaan. Pelecehan kemanusiaan justru banyak terjadi di gereja, di rumah, di sekolah, tempat yang harusnya aman bagi kemanusiaan. Tidak percaya? Di rumah kalau kita tanya, Bapak, anak berapa? 4 orang Pak Pendeta. Lalu dong suka jadi mana? Puji Tuhan Pak Pendeta, yang 3 sudah jadi manusia. Anak 4 orang. Yang jadi manusia berapa? Yang 1. Kalau dia jadi polisi, manusia kok bukan? Kalau jadi anggota dewan, kalau jadi pendeta, jadi lurah. Tapi kalau kamu tamat SMA kok tidak ada kerja, kamu pun bapak bilang kamu bukan manusia. Akhirnya dong cari kemanusiaan tuh di pinggir jalan. Wow, supaya wih manusia dulu. Kok dia pun bapak saya tidak akui dia manusia? Itu dia pun semua.
Itu di rumah. Di sekolah, saya protes banyak sekolah dasar dan sekolah menengah. Musim hujan, suruh anak-anak dong pel ini lantai semua. Pel habis, waktu mau masuk kelas, anak-anak buka sepatu, ibu guru pakai sepatu. Padahal bukan ibu yang pel, anak-anak. Kenapa ibu ada sakit? Di sini juga ada. Itu ibu dan pak guru ada di sini. Cok boleh tunjuk, saya tunjuk, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kok kita mau memperbaiki dengan kasih toh? Coba saudara baca di pusut tema. Itu tema. Yang sub tema coba saudara baca. Kasih persaudaraan kita sama. Mau pakai sepatu pakai semua, mau lepas semua. Bagaya. Itu kasih persaudaraan, karena persaudaraan tidak pernah memisahkan satu dari lain. Amin kok. Tidak amin juga amin ini. Kita melecehkan. Saudara lihat kalau sambutan tuh, aduh kadang-kadang kita terlalu drama lah. Gubernur Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, Bupati Kupang yang kami kasihi, Wali Kota Kupang yang kami muliakan, Bapak Ibu Pendeta yang kami kasihi. Mantap toh. Tapi kalau pagi-pagi penjual ikan lewat, kita panggil bilang ikan. Penjual ayam kita bilang, penjual sayur kita bilang, penjual tomat kita bilang, dong ada nama kok tidak? Lalu kenapa panggil tomat? Makanya perkenalan dulu toh. Sengaja cari alasan. Kalau tidak tahu nama ya tanya. Nenek nama? Mulai besok ulang ya. Saudara lihat sekarang, tubuh yang terkontaminasi dosa, kalau tanpa kasih untuk Tuhan pulihkan, kita makin melecehkan kemanusiaan. Ini laki-laki dong. Saya bawa materi di banyak tempat. Kalau habis dong pas memulai, para moderator selalu bilang begini. Bersyukur di hadapan kita sudah ada narasumber kita. Ada pepatah lama mengatakan, belum kenal maka saya langsung tambah. Jadi kalau kenal pasti sayang. Belum tentu juga. Kenapa? Informasi dari teman-teman di Polda NTT menarik. 80% kasus yang ditangani oleh Polda NTT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu suami pukul istri, istri lawan suami, orang tua pukul anak, anak lawan orang tua. Padahal dombaku kenal semua itu. Betul kok tidak? Siapa di sini tidak kenal depu istri? Kenal toh? Nah, jadi kalau ada kasih, kekerasan tiada, pemulihan terjadi. Makanya kita nih terlalu pakai slogan itu kasih. Ikut beta. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan mengasihi dunia? Amin. Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan? Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan membenci dunia? Saudara lihat, tidak terpatahkan oleh apapun. Supaya jangan ada orang yang, Ibu Lurah, saya terlalu hormat Ibu Lurah, tapi setelah saya tahu Ibu pu sifat asli, minta maaf. Nah, itu bukan kasih, itu egois di nama. Alkitab bilang, kalau engkau hanya bisa mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Apa jasamu? Orang berdosa pun bisa buat begitu. Jadi kalau saudara hari ini mengatakan kasih Allah memerdekakan, saudara harus bebas dari diskriminasi. Harus.
Saya kadang-kadang ini pikiran kalau pi acara-acara pesta, apalagi kalau ada makan, sebentar ada kok. Ada. Oh baik. Kadang-kadang botol yang pengot bani dapat 1 ekor. Kayak apa kok? Baru yang di belakang dong kuah, dia pun kukus baru. Isa-isa kuku enak. Diskriminasi. Kalau kasih itu ada, merata, aman. Kita yang terlalu bikin-bikin kok. Akhirnya ada yang bikin diri inti. Di sini ada yang biasa bikin diri inti. Ada semua. Oke. Pertama, tubuh yang terkontaminasi dosa mengalami itu. Kedua, jiwa. Jiwa yang terkontaminasi dosa, perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Karena perjumpaan ini sudah tidak lagi berimbang, dong baku tuduh satu dengan yang lain. Adam, kenapa kau makan ini buah? Dia bilang itu perempuan. Perempuan, kenapa makan? Dia bilang ular. Dong baku tuduh. Oh ini dan ini sudah tidak lagi berjumpa. Hasilnya baku tuduh. Di sini ada yang tukang baku tuduh? Ada. Majelisku anggota persekutuan doa. Aduh, ini hidup tidak bisa pakai ini saja. Penyeimbangnya adalah perasaan. Hidup juga tidak bisa pakai perasaan saja. Penyeimbangnya adalah pikiran. Itu membentuk karakter. Kenapa saudara lihat? Puncak dari jiwa yang terkontaminasi dosa adalah Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Kasih di mana? Ini tidak berimbang. Orang yang jiwanya bermasalah tuh sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru lihat dulu lihat apa? Kayak apa kok? Makanya kalau dia tersinggung di orang banyak, orang suka bakorek ya. Di sini ada yang begitu. Yang kita bilang ada. Dia om kok tanta. Oh, dua suami istri. Ya saudara lihat, jiwa tuh serius. Orang yang jiwanya bermasalah butuh kasih yang lebih. Masalahnya ada pada dia. Orang jiwa bermasalah tukar mana Pak Pendeta? Gampang. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak bisa tidur di rumah. Suruh cek, bosan cek dong. Cek apa? Tahu dia kredit kokes. Ini urusan. Di sini ada yang suka kepo di orang lain berumah tangga, ada. Dong bikin status juga. Ini dosa sudah lalu itu jiwa bermasalah. Persaingan selalu tidak sehat. Dong tinggal bate tangga. Yang di sebelah itu dia mau tumis sayur. Taruh minyak panas, taruh bawang. Waktu taruh bawang itu kan dia begini. Yang di sebelah justru sampai mau kalah, dia bilang kas panas minyak, kas panas. Pas minyak panas begini, jualan anak dia bilang, mama bawang sudah tidak ada. Cuma tuh sudah percik air saja, tidak apa-apa yang penting. Saudara bayangkan manusia kalau hidup begini dalam gereja nih. Saya Pak Pendeta dan teman-teman persekutuan doa, saya 8 tahun di sinode urus persekutuan doa. Kita persekutuan doa lebih dari 5.000 kelompok. Saya yang urusan 8 tahun. Ada egoisme sektoral yang sangat kuat, dan saya senang ketika ini dia membuat dalam gereja. Kenapa? Satu persekutuan doa tidak sehat dengan persekutuan doa yang lain. Kalau masing-masing undang dong banyak, tapi kalau bilang gabungan persekutuan doa pasti sedikit. Itu egoisme sektoral namanya. Bagaya. Ini berdoa dan dong tidak ada roh Pak. Dan kita ini yang roh sampai keluar. Separuh keluar ikut pintu, separuh keluar dari jendela, separuh. Nah, yang datang dalam nama Tuhan itu mempersatukan.
Hanya yang datang dalam nama setan yang memecah belah. Kisah pencurahan Roh Kudus itu orang-orang dari mana-mana tempat yang berkumpul di situ dengan berbagai-bagai bahasa, Elam, Kapadokia, Mesopotamia, mana-mana mereka bisa berjumpa dalam kesatuan. Tapi coba lihat Menara Babel, ketika orang mulai mau kasih tinggi di diri, waktu itu di seluruh dunia orang pembahasa hanya satu dan logatnya hanya satu. Keangkuhan individual menghancurkan itu barang. Jadi yang datang dalam nama Tuhan mempersekutukan. Tapi di luar itu jiwanya bermasalah, menghancurkan. Serius itu, saudara. Ada satu kata dalam bahasa Indonesia, dia hanya satu kata, tapi kalau kita ucap dan cara ucap yang beda, dia berarti bisa beda. Itu kata ialah kata cocok. Coba saya ucap, saudara tangkap dia pun beda. Kalau saya bilang begini, cocok, tahu artinya? Apa itu? Cocok Pak, klop itu, pas, serasi, mantap. Kalau saya bilang apa? Cocok. Tapi kalau saya bilang begini, cocok, istri tukang memaki, suami tukang memaki, orang-orang yang dengar bilang apa? Cocok. Dan di itu rumah Tuhannya kerja baterek saya, yang lihat bilang apa? Cocok. Dan kumpul di mana hanya untuk omong orang rumah tangga saya, yang lihat bilang apa? Oh, di sini juga ada. Cocok. Ketiga, cocok itu paling bagus diucapkan oleh orang Alor. Di sini ada orang Alor, tidak usah angkat tangan. Ini orang Alor tuh kalau mau ngomong cocok gagah sekali, dia kaki satu di muka, dia agak tondok begini, mata dikasih begini, dia sedikit sini seperti dia bilang begini, cocok, cocok. Jadi baik cocok atau cocok atau cocok, kita yang tentukan. Itu dia tanya cocok, itu dia ada tes, itu cocok. Jadi saudara-saudara, ini soal karakter. Kalau kita bicara kasih ringan, saya mau kasih tahu saudara, kalau engkau membalas yang jahat dengan kalau engkau membalas kebaikan dengan kebaikan, itu manusiawi, karakter manusia. Ada orang buat baik ke saya buat baik ke dia, manusiawi. Kalau engkau membalas kejahatan dengan kebaikan, itu ada karakter ilahi di situ. Tapi kalau engkau membalas yang jahat dengan yang jahat, itu karakter iblis yang ada pada. Saya ulangi, kalau engkau balas baik dengan baik, karakter apa? Manusia. Kalau engkau membalas kejahatan dengan kebaikan, karakter apa? Ilahi. Tapi kalau engkau membalas yang jahat dengan yang jahat, karakter apa? Saudara bisa menentukan kita ada di mana berdasarkan. Tiap hari ketemu orang ini, siapa yang mau kasih puas kita perhati terus. Kok kita dua suami istri yang menyatakan cinta dan hidup bertahun-tahun, satu bisa tercekik ada satu. Apalagi orang yang tidak ada sebab akibat. Dan kita, hati kita kalau tidak seluas samudra yang penuh dengan kasih, kita akan cenderung menghakimi orang. Pulang dari sini ada orang bawa motor, serempet kita dari belakang, kita marah, dia lewat 20 meter, dia jatuh, bruk, kita bilang apa? Mampus. Picek kita pun bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah, dan susah sekali lihat orang di Bakuna. Saya ada, mau ada di sini, dia pakai baju warna kira-kira begitu, hitam cocok ya. Oke, sudah. Sekarang mari kita lihat yang ketiga, roh yang terkontaminasi dosa. Roh yang terkontaminasi dosa hari itu memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Adam,
Kamu di mana? Kamu di situ kan? Waktu Tuhan bilang, Adam, kamu di mana? Tuhan Allah tahu kau tidak? Tahu kau tidak? Maksud tahu kenapa tanya? Tahu kau tidak? Maksud tahu kenapa tanya? Ini butuh satu pertanggungjawaban. Tapi yang kedua, ini mengirim pesan. Adam, kenapa? Apa yang buat engkau putuskan hubungan dengan saya? Kenapa? Dengan Tuhan, kami makan ini buah. Suruh kamu makan. Ayam kamu di mana? Kamu di sini. Kamu buat apa di situ? Kami telanjang. Kenapa kamu telanjang? Kami makan ini buah. Siapa yang suruh kamu dua makan? Kamu buat sini. Tuhan panggil datang. Tuhan siap kasih dong pakaian. Saya mau tanya saudara, kalau Tuhan yang bikin pakaian, bagus ke tidak? Sangat bagus. Tuhan kerja sendiri. Tuhan siap makanan kasih dorang. Setelah makan minum pakai pakaian yang bagus, Tuhan bilang apa? Kamu keluarlah dari Firdaus. Keluar. Saudara lihat, putus hubungan dengan Tuhan itu membuat kita tinggal di luar Firdaus. Makanya kepada penjahat yang bilang, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja. Tuhan Yesus, hari ini aku bersama-sama dengan kamu di dalam. Hari ini aku membawa kamu masuk ke dalam inti kehidupan. Inti kehidupan tidak ada pada pakaian. Inti kehidupan tidak ada pada makanan. Karena itu Tuhan bawa dia masuk. Untuk apa? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita Tuhan baru kasih kepercayaan kecil sedikit, lupa Tuhan. Baru kasih sedikit, lupa Tuhan. Baru kasih dia kulit lebih putih sedikit dan orang lain sombong. Yang RT di Puswani suruh panggil dia Mama RT. Yang Kepsek di Puswani suruh panggil dia Mama. Lama-lama membuat tanda tangan rapor. Kita pusing. Di sini juga ada jam 7. Saudara lihat seberapa serius ini. Terlalu serius. Banyak orang merasa dia berhubungan dengan Tuhan. Banyak orang sampai dia kesalah semua orang. Semua orang salah habis di dunia. Hanya dia yang benar, dia dapat Tuhan. Ini jiwa baik. Kadang-kadang ini kita kegeng-geng. Kita rasa kita paling baik dan orang lain tidak baik semua. Saudara, dosa itu bukan sesuatu yang orang lain tidak tangkap. Dosa itu sesuatu yang dibuai di sini yang orang tidak lihat sekalipun. Siapakah pendeta Yandi ketika tidak semua orang melihat dia? Tidak satu orang pun melihat dia. Siapakah dia? Saudara tidak akan pernah ketemu pendeta Yandi mencuri. Tidak akan. Tidak akan. Saya yakin. Tapi saudara tidak tahu saya punya keinginan dalam hati. Jadi jangan terlalu bergaya pikir kita paling hebat di dunia ini. Kita manusia cilaka berdosa semua. Kan kita butuh ini. Atau siapa yang sudah tidak butuh lagi kasih Allah? Jangan sampai kita bicara tentang Tuhan tapi kita terputus hubungan dengan Tuhan. Sebab yang terhubung dengan Tuhan, dia makin dekat dengan Tuhannya. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia peduli pada lingkungan di mana dia ada. Makin dekat seorang suami dengan Tuhan, makin dekat dia dengan istrinya. Makin seseorang persekutuan gereja maupun persekutuan doa, dia dekat dengan Tuhan, dia berdampak pada tempat di mana dia ada. Saya melayani di Sabu, kami biasa kalau ibadah itu hari Senin, hari Rabu, hari Jumat malam. Pergi jemaat duduk di tikar-tikar besar begini, biasa orang jemur-jemur kacang atau sumbu.
pendeta pergi, pendeta Yandi malam itu pergi, lampu besar sutar di situ, ada tuak lagi di situ, jemaat sebanyak. Saya mulai berkhotbah, dan senyum-senyum. Saya bilang ini pasti kena ini. Yang menarik, saya habis khotbah dan masih senyum. Saya mulai bertanya-tanya, saya tanya, jemaat, kamu senyum-senyum apa? Belum tambah senyum lagi. Akhirnya saya tanya satu diaken, Wilmin Ceriu namanya, saya bilang, Nadau, kamu senyum-senyum apa? Dia ambil ballpoint satu, dia tulis cepat-cepat di satu kertas, dia antar pisah. Saya penasaran. Saya buka pi begini, ternyata dia tulis, maaf, Bapak Purwosleting tidak tarik. Saya mau cek ke dia itu. 1 jam kita sama-sama ini. Lu lihat ada masalah di saya, lu diam-diam. Sekarang saya mau tanya saudara, ini ilustrasi yang baik. Saya mau tanya saudara, kira-kira tadi dong ibadah baik atau tidak? Baik atau tidak? Kenapa tidak baik? Karena ada di sekitar mereka yang tidak mereka selesaikan. Jadi kalau saudara mengaku persekutuan doa, saudara mengaku gereja, saudara mengaku pelayan, berdampak dong bagi ini dunia. Tidak ada dampak bicara tentang kasih. Kasih itu tindakan, bukan kata-kata. Jangan hilang lenyap dalam dunia kata-kata. Kita ini terlalu hilang lenyap dalam dunia kata-kata. Padahal daftar makanan tidak dapat mengenyangkan laparmu. Siapa yang terlalu lapar, dia pergi satu warung, dia baca nasi ayam, dia puji Tuhan, saya sudah kenyang, makan. Nunggu kalau suka satu nona, saudara pi dan pi langsung bilang, bercinta lu, pulang. Tindakan. Saudara lihat, kalau kita terputus hubungan dengan Tuhan Allah, saya memahami kasih itu satu. Tuhan Yesus yang saya imani sebagai juru selamat, dia mengajarkan saya untuk terus mengasihi siapapun, bahkan musuh, tanpa membenci dan menjelekkan seseorang atau sekelompok orang. Tuhan Yesus yang saya imani. Kita punya Tuhan yang sama. Yesus itu yang saudara sembah masih jelekan orang persekutuan, masih jelekan orang gereja, masih merasa lebih baik dari orang lain. Itu bukan Tuhan Yesus yang saudara sembah. Karena Tuhan yang saya sembah mengajarkan saya tentang kasih tanpa batas, tidak terpatahkan oleh apapun, dan tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Tidak melukai. Kasih mana melukai? Kasih saya. Saudara baca pertama Korintus 13. Kenapa lihat saya? Pertama Korintus 13 itu dimulai dari pasal 12 ketika jemaat tampil pecah. Jemaat tampil pecah karena 2 hal. Pertama, hampir pecah karena dong tersegmentasi, terbagi. Ada pelayan nama Paulus, ada pelayan nama siapa? Apolos. Separuh bilang begini, orang pelayan mesti sama ke Paulus. Satu kali berkhotbah 2.000, 3.000 orang bertobat. Separuh ikut itu. Separuh yang tidak. Pelayan yang baik itu harus seperti Apolos. Seorang orator, seorang pengkhotbah yang hebat. Dia khotbah 5-6 jam, orang tidak bosan. Ini Paulus yang Apolos tidak tahu apa-apa. Jemaat membagi diri dalam 2 kelompok ini. Paulus bilang, kamu macam ke anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Di sini ada yang tukar pilih-pilih pendeta, ada. Pas baca bilang minggu ini dipimpin Pak Dai, kadang-kadang potong pendeta cuma makan puji. Kagak lomet Pak Yandi sah. Wih, Pak Yandi pumbagaya ame. Dia pikir dia yang buat Tuhan datang di Bakunase. Nah, hati-hati dengan itu hal-hal kecil itu. Kita kira kita yang buat Tuhan. Kalau Pak Yandi tidak datang sini, ada Tuhan di sini, kok. Oh, saya kira Pak Yandi yang bawa dia dari Eltari. Jadi saudara-saudara, jaga Pak baik kita.
Iblis ini sudah tidak berani datang dalam muka yang menakutkan kok kasih takut kita. Iblis, lu di mana selalu datang? Iblis selalu datang, tidak berani datang. Dia pakai cara-cara yang lebih elegan untuk bikin satu-satu merasa diri hebat. Saya pakai contoh saja supaya saudara lihat. Kalau saya ketemu Pak Debel di jalan, kami dia tidak bertegur sapa. Terus saya bilang begini, kau lu sapa? Terus Pak Debel, kau lu juga sapa? Kira-kira kami bisa berdamai kok tidak? Tapi kalau kami dua tidak bertegur, terus saya bilang begini, saya salah apa kok Pak Debel tidak tegur saya? Batu aja bilang, aduh saya salah apa kok Pak Yandi tidak tegur saya? Kira-kira kami bisa berdamai kok tidak? Kenapa? Karena kami dua rasa sama salah. Kenapa banyak rumah tangga tidak dipulihkan? Karena sama-sama rasa diri benar. Kita nih kecuali tahu bahwa kita nih manusia berdosa, baru kasih itu ada. Selama kita masih bikin diri ke kita lebih baik dari semua orang, mohon maaf, kita bermasalah, saudara. Kita bermasalah. Hari ini, saudara-saudara, saya merenungkan sampai air mata jatuh. Saya keliling banyak tempat, kami berdoa, kami belajar bersama, kami melayani. Siapakah kami yang kami tahu apa juga? Harus memberi telinga untuk mendengar orang lain bicara. Saya sadar betul bahwa loh, pelayanan sebegini padat, kita masih siapkan waktu untuk saling mencela satu pendeta kepada pendeta lain-lain. Satu gereja masih sibuk mencela gereja yang lain. Setan pakai itu. Pelayanan terlalu banyak, saudara. Terlalu banyak. Kita masih siapkan waktu. Saya pakai contoh, saudara. Kalau saya dan Pak Debel, kami dua mau perang dengan orang dari sana. Kami pegang senjata, kami merayap dari satu kursi ke kursi yang lain. Musuh juga merayap dari kursi satu kursi. Kami dua merayap. Tiba-tiba saya injak Pak Debel pun sepatu. Kira-kira waktu marah kok tidak? Marah kok tidak? Marah kok tidak? Tidak marah. Karena kami dua lagi taruh perhatian serius ke sana. Tapi coba kalau kami dua tidak ada musuh, kalau kami dua duduk dulu, tiba-tiba saya muat kaki di depan sepatu. Minimal dia bilang, lu sangat mata. Jadi kalau saudara masih siapkan waktu hanya untuk saling mencela, minta maaf, saudara tidak ada pelayanan. Tidak ada. Di Gemit ini belum ada orang bikin pelayanan KPI yang sebanyak saya. Sebelum COVID saya 1 tahun bisa 260 kali KPI. 260. Banyak. Saya tanya saudara, banyak? Banyak? Sedikit. Karena di Gemit itu ada 5.700 kelompok. Kalau masing-masing bikin ada 5.700 kali. 5.000 kali banyak. Kenapa saya ngomong? Ini 1 tahun bikin 6 kali sebagaya. 6 kali terus sisa waktu lain pakai bikin apa? Omong orang. Kasih tidak akan ada di situ. Saudara dan saya mau supaya memerdekakan. Kita belum bebas dari itu, saudara. Kita masih bebas. Separuh lebih begini, aduh. Ini pendeta Gemit dong kalau berdoa itu selalu tidak pindah sedikit. Saya kadang-kadang pusing. Kekuatan doa bukan pada waktu saudara berteriak. Kekuatan doa ada pada penyerahan total. Bukan berteriak total. Bukan menangis total. Kalau saudara taruh pisang 1 karung, pikul berdoa, Tuhan tolong kirim ototrek 1 dulu, Tuhan kasih ototrek 1, terus saudara bilang puji Tuhan, amin, haleluya, saudara naik di atas itu oto, kas turun itu karung ke oto yang bawah. Hanya orang gila yang sudah di atas ototrek jadi taruh. Seorang penjual es, seorang penjual payung, dua-dua berdoa sungguh-sungguh. Yang penjual es berdoa sungguh-sungguh supaya payung, penjual es berdoa sungguh-sungguh supaya panas terus, supaya es laku. Yang penjual payung doa sungguh-sungguh supaya hujan terus, supaya menurut saudara mana menang?
Menurut saudara mana? Saudara tahu sekarang, serahkan untuk Tuhan yang atur. Ada waktu panas supaya is laku, ada waktu hujan supaya, bahkan waktu kita berdoa pun kita tidak egois. Kasih itu begitu. Persoalan kedua di Korintus adalah persoalan karunia-karunia. Dong sementara bertengkar mana karunia yang lebih tinggi dari yang mana. Paulus bilang manusia dan tiap hari. Paulus bilang, saya akan kasih tahu kamu karunia yang paling utama. Sekarang kasih tahu saya, karunia paling utama apa? Amin. Karunia dibedakan dalam dua. Satu karunia motivasi. Karunia motivasi itu berkhotbah, menyanyi, mengajar, begitu. Dan karunia manifestasi, usir setan, bahasa roh, terjemahkan bahasa roh. Dari ini dua mana yang lebih hebat? Mana lebih hebat? Ada yang lebih hebat? Paulus bilang, kalau tiap hari kamu pakai waktu hanya untuk bertengkar mana lebih dari yang lain, saya mau kasih tahu kamu karunia yang paling utama. Apa itu? Kasih itu karunia paling utama. Saudara baca di pasal 13, dia kasih tahu, sekalipun kamu bisa bicara dalam semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau kasih tidak ada, minta maaf, kamu bukan siapa-siapa. Sekalipun kamu memberi tubuhmu untuk dibakar, pasti kalau dibakar itu hebat ya. Tapi kalau kasih tidak ada, kamu bukan siapa-siapa. Sekalipun kamu memberi seluruh, dia bilang, di zaman itu ada orang bisa memberi 20% saja dari kepunyaannya, dia dianggap manusia paling baik di dunia. 20%. Apalagi kalau bisa kasih seluruhnya, hebat. Tapi kalau kasih tidak ada, saudara pernah baca firman yang bilang begini, enyalah kamu pembuat kejahatan, saya tidak kenal kamu. Kenapa dia sebutkan kejahatan? Kalau ada kasih, kejahatan tidak ada. Padahal langsung melayani, itu pelayanan ngeri. Tapi Tuhan bilang, enyalah, aku tidak mengenal kamu. Sekarang saudara lihat, tubuh rusak, jiwa rusak, roh rusak, gambar rupa Allah sudah rusak dalam hidup kita. Mau jadi apa kita nih? Dicari seorang manusia yang punya tubuh, jiwa, roh, tapi tidak rusak, supaya dia menebus kita. Adakah di antara manusia itu? Tidak. Maka Allah itu turun di dalam Kristus Yesus Tuhan. Punya tubuh? Punya jiwa? Punya roh? Dia berdosa. Karena itu seluruh kejahatan dosa kita ditimpakan kepadanya. Selamatlah kita. Kasih Allah itu membuat kita merdeka dari tubuh yang terkontaminasi dosa tadi, jiwa yang terkontaminasi dosa tadi, roh yang terkontaminasi dosa tadi. Kita menjadi ciptaan awal yang dipulihkan. Kalau begitu, ini pesan bagi teman-teman persekutuan. Karena ini saya temukan banyak. Saya 8 tahun bergelut dengan sangat serius. Saya kata saudara, cari Tuhan jangan hanya untuk sembuh. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh, walaupun bisa dia buat. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Itu yang tukang minum sopi itu, dia minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi, istirahat sedikit minum ulang, dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan duduk di bawah embun, sedikit pulang pilek Bapak. Jadi kalau cari Tuhan hanya untuk sembuh, apa kita? Cari Tuhan jangan hanya untuk dapat kekayaan. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, walaupun bisa dia buat.
Tapi bukan itu tujuannya. Toh ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita toh. Itu koruptor itu kaya-kaya semua. Dong rumah 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka tinggal dong rumah, dong tinggal di penjara sana. Tapi dong kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli sepatu gereja saya pakai tanya itu mas, bilang mas bisa bayar 6 kali. Kalau begitu kita cari Tuhan ini untuk apa? Coba kasih saya coba. Tuh kita cari Tuhan ini untuk apa? Coba kasih saya. Yang kita taruh pelayanan itu pada tempatnya sebagai bukti bahwa kasih Allah telah memerdekakan saya. Saya senang seorang sahabat saya tidak sebutkan namanya. Dia kulitnya hitam, dia suka senyum, dan satu saat orang bertanya pada dia senyum. Senyum-senyum, kenapa? Dia bilang, bagaimana saya tidak senyum di hadapan banyak orang? Karena Tuhan itu telah berkorban bagi saya. Surga milik saya dihidup dalam senyum. Sederhana Pak, sederhana, tapi saya diberkati. Senyum saja gitu amin kok. Semalam ketemu lah Tuhan memberkati. Saya kadang-kadang tuh aneh, saya pun istri itu selalu bilang saya dulu, sekarang tidak. Dia bilang begini, papa kira papa khotbah bagus. Saya bilang, mama manusia undang saya begini banyak ini. Waktu dia bilang, coba pitanya yang undang bapak dong, orang yang ikut ibadah, coba tanya dong. Yang sampai dong hampir lu rugi tidak ikut pendeta yang di khotbah. Oh iya, dia bilang apa? Tahu? Pokoknya kita ketawa-ketawa. Coba tempun pendeta juga gitu. Nah, bayangkan. Tapi yang saya omong tadi Bapak do ingat toh? Ingat? Anak-anak do ingat kok? Nggak baik kalau begitu. Dia takut jangan sampai pulang dia bilang, tahu tadi waktu iki karmana kok. Gitu. Yang su ingat saya belum tentu lakukan, apalagi yang sudah ingat. Saudara lihat pergumulan kita terlalu banyak, dan kalau kita masih ada waktu buat tersibuk di luar, bagaimana kita menyelesaikan pergumulan itu? Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras Nikmati waktu 1-2 menit bersama-sama dengan Tuhan malam hari ini. Ini soal saudara dan saya. Mari kita nikmati. Kau hiasi kehidupan. Ambil waktu 1-2 menit, saudara boleh berdoa. Katakan satu kalimat yang jujur kepada Tuhan. Ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia melihat sampai ke kedalaman jiwa kita, dan dia tahu siapa kita. Ya Tuhan, Engkau terlalu mengasihi kami, orang berdosa sekali, yang sudah membuat tubuh, jiwa, roh yang Tuhan berikan bagi kami menjadi rusak semuanya karena dosa. Tapi terima kasih, kasih-Mu terlalu besar, menebus dan menyelamatkan kami. Tuhan, kami bersyukur kami telah dilepaskan dari beban-beban, kami telah dilepaskan dari hukuman dosa, kami mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Tuhan, jaga kami. Tuhan, jaga kami. Kami tidak boleh lari lagi dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena itu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ragu-ragu Tuhan berikan iman, yang putus asa Tuhan berikan harapan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan.
Semua yang hadir hari ini diberkati di dalam nama Tuhan. Semua panitia, semua pelayan yang telah memberi diri mereka untuk pelayanan ini, Tuhan berkati. Tidak ada yang sia-sia dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan yang kenal kami, jadilah kepada kami seperti apa yang Tuhan mau. Kami mau pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami tahu Tuhan Yesus tidak akan pernah biarkan kami sendiri. Terpujilah namamu. Firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami.